67 malah. Menteri aja. Sorry 90. Kalau menteri doang 30%. 90. Gini, teman-teman sekalian. Ya 30% kan bukan mayoritas. Saya ambil lagi ya. Itu bukan di sini bukan forum ini kita tidak terbiasakan kita bertengkaran itu yang kemudian kita tidak fokus pada. Siapa yang nggak fokus? Kalau saya fokus betul dari tadi. Kalau saya fokus betul, saya menyimak Bang Hensat, saya menyimak Bang Akbar, dan saya berusaha fokus. Gini. Ya, yang saya maksud itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita akan menyaksikan perdebatan panas antara Bung Kodari dengan Akbar Faisal dan Henry Satrio, Hensat ya. Yang mana Akbar Faisal dan Henry Satrio ini, Hensat ini beranggapan bahwa menteri di kabinet Bapak Prabowo Subianto ini ada cawe-cawe dari Bapak Joko Widodo. Sampai segitunya ya. Nggak perlu lama-lama, langsung aja kita saksikan videonya. Saya buat menjadi lebih jelas diskusi kita, teman-teman. Kalau kemudian yang diajak ke sini adalah menteri-menteri yang diakui oleh banyak orang dan disepakati oleh para juru bicara, publik seperti Kodari tentang kinerja Jokowi, itu yang diajak itu wajar dong. Misalnya Pak Menteri PUPR, siapa namanya? Basuki, tapi kan nggak ada. Ya, Retno Marsudi. Iya. Nggak ada juga. Nggak ada. Tapi kalau kemudian orang yang tadi nyebut soal utang lah, kemudian ada menteri yang bahkan namanya disebutkan berulang-ulang di pengadilan korupsi, tapi kemudian diajak. Saya mau tanya, sebenarnya harapan macam apa yang sedang ditawarkan kepada kita dari situasi ini? Sebelum saya ke Kodari. Nggak, kalau saya sih ngeliatnya itu tadi ya, underline saya adalah Pak Prabowo, apapun yang penting dia dilantik dulu. Dan menteri-menteri yang 17 ini semuanya punya jasa sama beliau waktu di kampanye. Masing-masing ada. Jadi kelihatannya kriteria pertama adalah menteri-menteri yang berjasa pada dirinya pada saat kampanye. Jadi itu perkara apakah kemudian Retno Marsudi yang berkualitas itu punya jasa nggak sama Pak Prabowo waktu Pilpres, itu Pak Prabowo yang menentukannya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Bang Akbar, harapan macam apa ya? Justru pertanyaan balik saya adalah sampai kapan kemudian menteri-menteri ini bertahan di kabinet Pak Prabowo? Jawaban saya adalah pada saat Pak Prabowo sudah independen dan merasa percaya dirinya meningkat berkali-kali lipat sebagai presiden, orang-orang ini juga akan diganti oleh orang-orangnya. Simpan dulu itu, kita akan bicara soal itu. Tapi tampaknya melompat lebih jauh. Udah mulai nyoret-nyoret. Ya tadi itu pertanyaan yang sama, bro. Bahwa kalau kemudian bukan paket politik tanda petik ya, maka seharusnya kalau kita bicara prestasi hari ini kan sekarang pencitraan soal Jokowi berhasil segala macam. Saya yakin Anda akan membantahnya, Mas Kodari. Tetapi publik telah menyetujui bahwa selain yang namanya infrastruktur, Pak Jokowi bermasalah dalam banyak kebijakannya. Tetapi justru tampaknya menterinya justru nggak ada di sini. So sebenarnya kemudian gugatan orang itu mengatakan gini, kenapa pula orang-orang ini yang di-endorse bahasa publik yang seperti itu yang kita dengarkan? Ya pertama menurut saya bukan cuma 17 nama ini yang berjasa kepada Pak Prabowo. Yang di luar 17 nama ini juga sangat-sangat berjasa. Kalau itu ya, kita ini kan seolah-olah tadi disampaikan bahwa nama-nama ini ditunjuk karena berjasa. Dan yang di luar itu tidak berjasa. Saya mau proporsional aja bahwa nama-nama yang di luar 17 ini juga sangat-sangat berjasa. Justru tidak mulai begitu dari sebenarnya. Immanuel Ebenezer misalnya, Pak kalau itu Rahmat gini bro. Ya, Sorry, yang kedua. Saya harus potong dulu. Sorry bro, dengerin dong. Saya harus mengendalikan dulu. Belum selesai. Masih yang dikatakan tadi, yang dikatakan tadi dari 17 ini Hensat itu adalah dibandingkan dengan 107 menteri itu cuma 15% saja. Kenapa sorotan ke sini? Dan saya betul-betul khawatir dengan narasi bahwa Pak Prabowo ini nanti tunggu dia percaya diri. Pak Prabowo sangat percaya diri. Itu bahaya tuh narasi seperti itu. Kalau Anda punya presiden Anda ada bilang nggak percaya diri, itu bahaya. Apalagi Pak Prabowo ini dia ini jenderal Kopassus Pangkostrat, mendirikan partai, udah ikut Pilpres berkali-kali, nggak mungkin nggak percaya diri. Percaya diri, tapi saat ini dia sedang berkompromi dengan keadaan. Ya jangan dibilang nggak percaya diri. Nah, itu kan dua hal yang berbeda itu. Saya sebenarnya melihatnya gimana? Diskusi kita ini bukan tentang Pak Prabowo ya.
lagi-lagi kan kita sudah bicara tadi bahwa dari awal tadi kita lagi bicara mengenai kabinet Pak Prabowo. Bukan, paham. Jangan lupa, silakan diputar. Pertanyaan pertama mengenai kabinet Pak Prabowo kok. Kenapa tiba-tiba bukan Pak Prabowo? Bukan, maksud saya ini dalam konteks bahwa Pak Prabowo tadi itu ingin membalas tanda petik pada orang yang berjasa padanya. Clear barang itu. Dia orang yang bisa berterima kasih. Tapi yang kita bicarakan sebenarnya itu ada dua tokoh. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sebenarnya Hensat ingin mengatakan begini. Pak Hensat ingin mengatakan begini sampai dia bilang begini, masih bertahan lama nggak ini? Ada lagi nih. Tampaknya ada orang yang tak juga merasa cukup hingga kemudian kita harus keluarkan kata cawe-cawe itu lagi. Itu loh maksudnya sebenarnya. Itu kan pandangan Bang Hensat. Mungkin juga untuk sampai level tertentu pandangan Bang Akbar. Saya menolak pandangan itu. Enggak apa-apa. Menurut saya bahwa ini semua adalah kabinetnya Pak Prabowo. Iya, itu clear. Lah kenapa jadi clear lagi? Nah, itu kan tadi clear. kan Anda kan sibuk mengatakan Bukan, bahwa kan instruksinya tadi Pak kita kan Jokowi. membahas persepsi. Tolong ya dicabut kalimat. Tunggu. Kabinet Kalau judulnya kalau Anda meyakini bahwa memang Pak Prabowo itu dominan. Makanya bahkan saya mesti tadi menyebut membedakan soal wapres. Nggak ada soal wapres antara itu. judul Ini semua dengan keputusan persepsi. Pak Prabowo. Judulnya itu memang kabinet Pak Prabowo, itu kita sepakat. Tapi persepsi publik kan boleh macam-macam. Kalau persepsi saya itu linear antara itu kan judul persepsi dengan inti. Justru itu makanya saya sedang memperjelas pandangan yang dijelaskan atau disampaikan Bang Hensat dengan bedanya pandangan saya. Gitu. Saya bedanya itu cuma kan beliau juga mengatakan ini cawe-cawe, ini instruksi. Jelas. Ini judulnya kabinet Prabowo ini. Iya, ya sudah. Tapi kemudian dijelaskan ini komposisinya ada berbagai persepsi. Ada makanya orang-orangnya Pak Prabowo. Semuanya berkontribusi. Ada orang-orang yang 17 di antara 107 cuma 15%. Kenapa ngangkat-ngangkat yang 15 seolah-olah ya ini semua menafikan yang sisanya tadi itu berapa saya udah hitung tuh 83 itu paling tidak. 97 malah. Sorry 90. Kalau menteri doang 30%. 90. Iya. Teman-teman sekalian. Ya 30% kan bukan mayoritas. Saya ambil lagi ya. Itu bukan di sini bukan forum ini kita tidak terbiasakan kita bertengkaran itu yang kemudian kita tidak fokus pada. Siapa yang gak fokus? Kalau saya fokus betul dari tadi. Kalau saya fokus betul, saya menyimak Bang Hensat, saya menyimak Bang Akbar dan saya berusaha fokus. Gini. Ya, yang saya maksud itu begini. Sebenarnya justru yang kita mau bahas itu adalah bagaimana kita maju selangkah dalam hal berpolitik. Tanggal 20 yang akan datang itu akan ada presiden baru dengan seluruh komitmennya terhadap rencana-rencananya dan programnya. Oke? Nah, tapi juga kan kemudian kita ini masih berada di kawasan kebudayaan timur. Mungkin saja ada persepsi mengatakan mungkin saja Pak Prabowo merasa nggak enak segala macam lah. Yang kita mau tekankan ini adalah bisa nggak sebenarnya para pihak dalam hal ini Pak Jokowi itu tidak lagi memberati tanda petik pemerintahan ini dengan tawaran-tawaran atau kata siapa Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo dan mana buktinya Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo? Nggak ada porsinya Pak Jokowi itu untuk memberatkan Pak Prabowo. Dia bukan ketua partai. Jadi Anda mengatakan sama sekali tidak ada nama yang didorong. Nggak ada. Nggak ada nama. Saya justru minta ditunjukkan buktinya itu apa. Nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan logika dasarmu juga nggak ada. Bayangkan Pak Jokowi itu bukan ketua partai. Iya, udah. Dari mana dia mau menuntut ini dan itu kepada Pak Prabowo? Nggak ada ceritanya, nggak ada jalannya. Jadi kita sudah dapat jawaban nih. Kodari mengatakan sama sekali tidak benar Pak Jokowi itu menawarkan, meminta, menyodorkan nama kepada Pak Prabowo, nama-nama menteri yang dipakai di kabinetnya untuk dipakai lagi. Buktikan aja sebaliknya kalau memang dia meminta ada pembuktian. Kalau memang ada. Ya. Nih kalau sebetulnya sih nggak perlu ada pembuktian itu. Tapi kan kita ini manusia berpikir. Kalau ngomong tuh harus ada dasarnya Bang Hensat. Iya, kita ini kan manusia-manusia. Kalau nggak ada dasar maka itu namanya omon-omon. Enggak dong, nggak boleh begitu juga. Nah, itu namanya kecurigaan, itu namanya tuduhan. Loh, nggak apa-apa kan kalau orang-orang menggunakan pikirannya. Ini kan kita ditonton orang-orang menggunakan pikirannya untuk membaca situasi, membaca keadaan, ya. Jadi kalau kemudian hasil dari
kritisasi atau pemikiran-pemikiran itu membaca sebaliknya tentang situasi dan keadaan itu kan boleh juga. Boleh aja. Saya juga sedang menjelaskan yang sebaliknya. Kemudian maksud saya dalam diskusi tentang pemikiran itu bukti-bukti bisa diubah menjadi pikiran-pikiran. Ya kalau saya sementara ini harus ada bukti, ada ya abang kan berkata kecuali seperti itu memang karena apa hal-hal seperti itu kan sulit dibuktikan. Kenapa? Misalnya berapa orang yang berada di lingkaran Pak Jokowi yang harus mendengarkan apa yang dipertanyakan oleh Bang Akbar tadi. Jadi maksud saya pertanyaan saya mendasar tadi kan nggak dijawab. Sekarang apa logikanya Pak Prabowo itu harus ngikutin Pak Jokowi, terutama setelah kemudian nanti resmi dilantik? Kan gak ada logikanya, bos. Kalau memang gak ada logikanya, ngapain Pak Prabowo ngikutin omongan Pak Jokowi? Apa logika di mana kemudian kita bisa terima bahwa Pak Prabowo harus mendengarkan Pak Jokowi? Iya. Itu mana? Di mana? Nggak ada. Logikanya yang ada. Bukan mendengarkan ya. Kalau mendengarkan pasti mendengarkan lah ya. Tapi wajib mengikuti sampai keluar kalimat kabinet instruksi Jokowi itu. Ada itu yang saya bantah. Quote and quote. Quote and quote itu dibaca dong. Ya apa bedanya dengan tanpa quote? Bukti seperti apa yang Anda butuhkan, Mas Kodari? Iya, misalnya ada pernyataan, rekaman pernyataan, ada rekaman tertulis. Tidakkah Anda mengaku sebagai orang yang sangat paham tentang politik? Politik itu bukan matematika seperti itu kan? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang dari mana logikanya Pak Jokowi itu menekan Pak Prabowo? Kalau dia ketua partai misalnya ya. Nah, pada titik ini saya mau mengatakan pengaruh Bahlil mungkin kalau dibilang punya pengaruh kepada Pak Prabowo, menurut saya bisa terima karena dia ketua partai. Bang, itu kan ada nalar partainya politik, dia punya kursi di parlemen. Jadi Pak Prabowo mau memerintah perlu dukungan dari parlemen. Nah itu logis, itu logika kayak begitu yang saya terima. Nah itu matematika seperti yang disampaikan Bang Akbar. Itu matematika politik. Mau logika. Nah, tapi kan ada nalar politik juga yang harus disadari. Begini loh, poin saya tuh ada data, ada dasarnya untuk mengatakan Bahlil itu punya pengaruh kepada Pak Prabowo. Zulkifli Hasan, Agus Harimurti, SBY punya pengaruh kepada Pak Prabowo. Itu ada dasarnya. Megawati punya pengaruh kepada Pak Prabowo, ada dasarnya. Nah, Bu Mega belum tentu punya kader di dalam parlemen, tapi dia bisa. Berarti inilah alasan yang Anda pakai selama ini untuk mengatakan sama sekali rendah kualitas kritik publik yang mengatakan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe dalam segala hal atau peristiwa politik yang terjadi ya. Itu ya. Nah, kita lagi diskusi mengenai kabinet ya. Nah, kita harus spesifik. Saya mencoba menarik kita itu. Misalnya tentang bagaimana Bahlil mengambil alih Golkar. Kita harus spesifik. Ya segala macam gitu ya. Artinya gimana? Kalau kasus Golkar buat saya itu lebih kepada logika internal Partai Golkar sendiri dan pemikiran Pak Airlangga sendiri. Oh gitu ya. Bahwa mereka melihat Airlangga ini nggak sesuai dengan pemerintahan. Kita ini Partai Golkar, partai pemerintah, nggak mungkin kita tidak bersesuaian dengan yang berkuasa dengan presiden. Gitu. Nah, Airlangga sendiri juga melihat situasi dan kondisi. Waduh, memang kelihatannya saya kalau mau maju lagi ini berat dukungan. Ya mundur. Ini sebenarnya masih berkaitan ya, tapi saya coba tangkapi bagian ini. Di mana ya di dunia ini ada sebuah partai besar menang di pemilu, tidak ada apa-apa tiba-tiba mundur begitu saja dan menyerahkan kepada orang di luar dari internalnya. Coba aku pengen tahu logika politiknya gimana, Bro? Ya. Pemilik suara di Golkar itu adalah orang-orang di Golkar. Saya bisa memastikan pengurus daerah. Mas, saya beritahukan karena saya ketua saya kan masih bergaul dengan mereka nih. Saya bisa pastikan dan saya bisa mendengarkan mereka bahwa sebenarnya itu mereka lagi guncang gara-gara itu. Sampai sekarang masih guncang loh. Iya, mana pernyataan guncang? Ah, itu dia. Oke. Aduh, kalau sudah sampai begitu berarti mana pernyataan guncang? Kita nggak bisa teruskan diskusi itu. Nggak bisa. Karena kita bicara nalar politik kan. Yang nggak perlu ada gitu-gituan segala macamnya, Bang. Tiap organisasi itu ya. Golkar itu kan partai besar ya. Punya kalkulasinya sendiri, punya value-nya sendiri. Kenapa sampai saya sebutkan ini karena juga punya logikanya sendiri, punya sendiri, punya value-nya sendiri. Hormatan itu dong. Jangan disamakan partai Golkar dengan PDI Perjuangan. Kita sudah ketemu. Apa yang terjadi di PDI Perjuangan belum tentu sama dengan di Golkar. Karena pada bagian ini saya sudah bisa mengunci bahwa tampaknya pemahamanku tentang situasi politik ini belum sampai pada ilmunya Mas Kodari gitu. Nggak masalah. Saya mohon maaf gitu. Nggak sama. Sebagai politisi saya harus mengakui itu. Tapi kita meneruskan diskusi kita. Sekarang pada kabinet ini, saya akhirnya mulai masuk pada tadi. Kita sudah lewatin ya. Sudah
Mas Kodari menolak bahwa tidak ada cawe-cawe Jokowi, tidak ada sodoran segala macam. Udahlah, kita anggap itu bahwa itu seperti itulah adanya. Oke, tadi sudah kita ikuti debat panas antara Bung Kodari versus Akbar Faisal dan Hensat Henry Satrio ya. Dua-duanya gelabakan menghadapi Bung Kodari ya. Bung Kodari memaparkan fakta ya, analisa beliau ya, yang mana analisa Bung Kodari ini tidak pernah meleset ya, akurat. Akbar Faisal angkat tangan, Hensat pun gelabakan ya, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya omon-omon saja ya. Oke, sekian dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.